dan tantangan Pancasila di era globalisasi. Yang pertama kita akan bahas tentang tantangan Pancasila dalam kehidupan global. Yang pertama adalah tentang tantangan ideologi atau pemahaman. Jadi ada beberapa tantangan ideologi yang dihadapi di era global. Yang pertama adalah tentang ekstremisme, kemudian tentang radikalisme dan konsumerisme. Konsumerisme, kalau dalam bahasa anak zaman sekarang itu apa? Apa? Konsumerisme masa itu? Tidak tahu. Lain? Itu. Ya. Maksud kali dari pasti itu. Maksud kali itu hedon. Cuma tidak usah saja. Kali-kali lah. Konsumerisme adalah paham terhadap gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan dan sebagainya. Nah, jadi barang yang menjadi penentu alat ukur kebahagiaan kalian. Di luar dengan kewajiban-kewajiban kalian, contohnya kalian membeli HP iPhone tapi tidak membayar PPP. Itu bagian dari hedon tuh, mencari kesenangan, tetapi juga dengan kewajibannya. Kemudian kalau kita radikal ekstremisme itu bagian dari tantangan ideologi yang di era global. Kemudian yang kedua adalah hoax. Jadi tantangan Pancasila dalam kehidupan global yang kedua adalah hoax atau penyebaran berita bohong. Ya, jadi zaman sekarang untuk penyebaran berita bohong itu sangat mudah sekali melalui apa? Melalui media sosial. Jadi untuk kalian ketika misalkan ada berita yang masuk atau sampai ke kalian, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah cross check. Ya, saling dulu sebelum mencari. Ya, kalau ada berita hoax, ya. Kalau dapat berita atau informasi, saling dulu, filter dulu sebelum nanti di-sharing. Jangan asal dapat berita tuh langsung langsung disebarkan. Benar atau tidaknya langsung disebarkan itu tidak boleh. Ya, cerdas bermedia sosial. Saya tidak menyuruh kalian untuk tidak boleh bermedia sosial, tidak. Ya, kita ikuti arusnya, akan tetapi jangan sampai terbawa arus. Ya, boleh bermedia sosial asal itu cerdas. Ya, karena kalian juga kan sekolah dan sekarang sudah diajarkan jangan asal selfie, jangan asal upload foto yang tidak seharusnya diupload. Ya. Kemudian paham tantangan. Ya. Paham. Konsumerisme dari apa? Ya, hedon atau bahasa sekarang itu hedon ya. Paham tentang kalau misalkan kita itu bahagia kalau kita punya barang mewah.
sebenarnya nggak mampu. Jadi nggak usah berlebihan. FOMO itu nggak perlu. FOMO dengan yang perlu nggak usah. Kemudian untuk yang kedua adalah peluang berpancasila di kehidupan global. Kemudian yang pertama adalah untuk peluangnya bangsa yang religius, selamat dan damai. Itu peluang berpancasila di era global. Jadi kalau misalkan untuk beragama tentang ilmu agama lebih mudah didapatkan lewat media sosial. Akan tetapi lihat dulu sanad keilmuan guru yang menyampaikan ilmu tersebut. Ya, jangan asal terima ilmu agama nanti kalian yang sesat. Ya, nanti lihat. Karena paham-paham timbul dapat paham. Yang penting sholat itu niatnya. Gak boleh ya. Kemudian di media sosial pun misalkan dalam agama ada yang melakukan jarak dep, majelis dep. Nah, siapa tuh? Nah, dibutuhkan jarak dep apa? Itu siapa? Gak boleh ikut-ikut tren yang gak ada artinya. Kalau gampang jelek itu pada agama itu dosa. Meskipun kelihatannya keren, meskipun dikemas dengan bentuk yang apik, itu jangan diikuti. Kemudian Pancasila sebagai kekuatan. Itu tadi Pancasila sebagai kekuatan kita. Karena di dalam Pancasila ada 5 dasar yang menjadi pedoman kita untuk menentukan arah kehidupan kita ke depannya seperti apa. Ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana di situ negara menjamin tentang kebebasan beragama, kemanusiaan yang adil dan beradab, adanya perlindungan terhadap hak-hak kalian, kemudian persatuan Indonesia untuk berlangsungan kalian juga, kemudian bermusyawarah yang pertama itu kan tentang musyawarah, intinya itu artinya itu akan meminimalisir konflik yang terjadi dan kalian kalau ada masalah musyawarahkan. Jangan kalau ada masalah diupload di media sosial. Tidak boleh ada masalah dimusyawarahkan. Jangan saling sendiri media di grup kelas. Tidak boleh ya. Kemudian itu Pancasila sebagai kekuatan kita. Kemudian yang kelima tentang keadilan sosial itu membahas tentang bagaimana kita itu hidup setara, apalagi untuk perempuan kalian punya akses kebebasan untuk berpendidikan. Kemudian yang ketiga itu adalah meningkatkan keterampilan diri. Jadi lewat media kalian punya wadah untuk berkreativitas dan berinovasi itu lebih luas. Contohnya melalui konten-konten edukatif. Ya, misalkan saya kemarin waktu kelas 10 meminta kalian untuk membuat konten edukasi yang kemudian diupload di media. Itu adalah bentuk dari pengimplementasian Pancasila di era digital, apalagi di zaman kita sekarang, zaman yang mana ciri dari globalisasi itu adalah meningkatnya pesatnya perkembangan teknologi. Jadi saya ingin bahasanya memberikan kalian contoh bahwa konten seperti ini loh yang bagusnya untuk di-share ke media sosial. Makanya yang di-share adalah konten edukasi, kata-kata bijak
tidak usah promo-promo dengan yang tidak jelas. Kemudian kalau share di media sosial itu yang bagus-bagus ya, jangan segalanya di share. Kelihatan di situ isi kepala kamu apa di situ. Ya, segalanya di share, kalau nggak tahu benar dampaknya itu baik atau buruk. Ya, Baik Papua. oke baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang ide pendiri bangsa, tentang konstitusi. Ya, hukum itu ada untuk menjaga hak-hak kita. Ya, hukum untuk dijalankan, bukan hukum untuk dilanggar. Jangan lupa lihat.